Pemirsa, kubu Sambo terus berupaya meringankan hukuman kliennya melalui motif. Motif pemerkosaan putri oleh Yosua menjadi senjata untuk meloloskan Sambo dari hukuman maksimal pasal 340. Karena itu kubu Sambo pun tak segan-segan untuk membandingkan kasus Yosua dengan kasus Jessica Kopi Sianida hingga kasus maling ayam. Apakah strategi yang dipakai kubu Sambo ini bisa mempengaruhi hakim dalam putusannya dan masih pentingkah untuk membahas motif pembunuhan dalam pasal 340. Saya akan mengulasnya bersama dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan penasehat hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi. Selamat malam Prof. Hipnu, Bang Roni. Selamat malam Mbak Sylvia. Selamat malam Bang Roni. Baik. Prof. Hipnu, ada 4 putusan pengadilan yang diajukan sebagai bukti meringankan Sambo, salah satunya adalah berkas putusan Jessica Kopi Sianida. Dengan maksud menekankan pentingnya motif dalam pembuktian 340 ya. Apakah ini bisa dijadikan jurisprudensi untuk kasus pembunuhan Yosua? Ya, di Indonesia jurisprudensi memang sebagai sumber hukum. Tapi jurisprudensi di Indonesia tidak mesti harus dipatuhi di dalam suatu pengambilan putusan, Pak Sylvie. Oleh karena itu, saya kira jurisprudensi yang disampaikan oleh pihak Pak Sambo itu hanya sebagai masukan. Saya kira majelis sudah paham itu sebagai bentuk rujukan dari berbagai putusan yang ada. Jadi bukan merupakan barang bukti. Barang bukti itu barang yang ditemukan di dalam suatu TKP yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang berhubungan dengan untuk menghalangi tindak pidana atau yang berhubungan khusus untuk menghindari suatu tindak pidana. Oleh karena itu seolah-olah ini Pak Sambo memberikan mengajar pada majelis hakim perlu melihat suatu jurisprudensi. Dan itu sebetulnya nanti bisa dituangkan di dalam pembelaan ya. Karena begini, jurisprudensi di Indonesia itu berbeda-beda, rujukannya itu tidak mesti harus diikuti. Tapi kalau sebagai gambaran, bisa Mbak Sylvie, sebagai gambaran, tapi tidak bisa diikuti. Oleh karena itu di dalam motif kehendak itu juga harus beda. Apakah motifnya terkait dengan nyuri ayam tadi disampaikan oleh ahlinya, ataukah motif kaitan pembunuhan? Nah, motif kaitan pembunuhan permasalahannya yang kini harus dibalik Mbak Sylvie. Apakah hanya karena pelecehan melakukan suatu pembunuhan? Itu yang kita harus balik. Kalau itu suatu perkosaan, oke. Tapi kalau suatu pelecehan, selalu yang sangat kejam sekali untuk melakukan suatu pembunuhan. Disinilah pentingnya perlu adanya suatu motif yang khusus tadi itu. Dengan demikian, kalau hanya suatu pelecehan, kok perlu adanya suatu dibalik apa tindak pidana itu dilakukan. Ini yang sekarang timbul menjadikan suatu masalah bagi kami. Itu Mbak. Prof. Hipnu, berarti sebetulnya dengan menjadikan putusan dari kasus yang lain itu sebagai barang bukti, itu tidak benar ya sebetulnya, tidak bisa itu dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ya? Tidak bisa Mbak, tidak bisa. Sebagai orang hukum, apakah itu majelis, apakah itu penuntut umum, penasihat hukum, semua rujukan, putusan, baik yang terkait dengan zaman Belanda atau terkait dengan praktek-praktek sehari, hukum keseharian, itu sudah tahu semua. Sehingga tidak perlu mengingatkan. Disinilah saya kira ada suatu kepanikan dari Pak FS, kira-kira apa yang bisa meyakinkan hakim bahwa ini ada suatu motif, bahwa ini bukan suatu perencanaan. Itu yang itu kan. Karena selama ini perencanaannya memang yang menjadikan suatu objek Mbak Sylvia supaya tidak terkena perencanaan. Karena fatal sekali kalau perencanaan. Karena dari bukti yang disampaikan sudah ada bukti yang jelas, Romer, kemudian ada suatu suara-suara yang menyatakan bahwa itu ada perencanaan untuk melakukan suatu pembunuhan yang kemudian R menjadikan tidak melakukan suatu pembunuhan. Oleh karena itu barang bukti yang terkait putusan bukan merupakan barang bukti, tapi rujukan yang seharusnya mungkin disampaikan tersendiri di dalam pembelaan untuk mematahkan tuntutan dari penuntut umum. Baik, tadi kan Prof. Hipnu juga sempat bilang ya, ini seolah-olah seperti sedang mengajari hakim. Nah, saya ingat nih, ada ahli pidana yang dihadirkan oleh kubunya Bang Roni, Albert Aris, itu ketika di awal memperkenalkan diri itu sambil bilang bahwa tanpa mengurangi rasa hormatnya bahwa dia sudah tahu hakim itu sebetulnya sudah sangat paham hukum. Jadi Bang Roni, ketika Anda melihat ada dari kubu Sambo menghadirkan berbagai berkas putusan jurisprudensi dalam kasus ini, apakah itu seolah-olah seperti sedang mengajari hakim atau itu adalah cara yang lazim dipakai oleh penasihat hukum? Apa pendapat Anda, Bang Roni?
Iya Mbak Sylvia, dalam proses persidangan tentunya kita sebagai tim penasihat hukum harus menghormati, menghargai proses peradilan ya, persidangan terutama kepada majelis hakim yang memimpin persidangan. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Sylvia betul bahwa ahli yang kami kemarin hadirkan menyampaikan, ada Gium kan menyampaikan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Nah ini sebenarnya menggambarkan bahwa ketika kita menghadirkan ahli itu tidak untuk menggurui majelis hakim. Nah, dalam proses ini kan kita melihat bahwa bukti yang disampaikan ini kalau berdasarkan hukum acara pidana ini tidak sesuai. Kenapa? Harusnya ini disampaikan di pledoi atau pembelaan. Ini bukan perdata, Mbak. Jadi bukan bukti yang kita sampaikan terus kemudian ini yang menurut saya agak keliru ya. Jadi sangat tidak tepat kalau disampaikan dalam proses pembuktian dari keterangan ahli yang dihadirkan atau keterangan charge saksi yang meringankan. Nah kemudian dalam proses ini kan kalau kita lihat bahwa apa yang coba disampaikan oleh pengacara FS dan PC ini kan tidak signifikan karena bukti-bukti yang dihadirkan ini tidak terkait dengan perkara sebenarnya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa bukti yang disampaikan terkait contohnya terkait putusan Jessica Kumalasari yang disampaikan tersebut ini berbeda kasusnya. Standing posisi dari perkara ini berbeda. Tentunya dalam setiap perkara ini kan ada perbedaan masing-masing ya. Walaupun dari kronologis, kemudian dari alat bukti, kemudian dari keterangan saksi. Dan ini kan terpisah. Jadi kalau seandainya disampaikan seperti itu sebagai rujukan, jadi tanpa kami mendahului majelis hakim, tentunya majelis hakim akan meninjau kembali ya. Tapi memang dalam hal proses peradilan ini kita tidak boleh menggurui majelis hakim. Itu kami sepakat, Mbak Sylvia. Prof. Hipnu, dalam kasus kopi sianida, motif pelaku itu menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Tapi toh meskipun masuk pertimbangan, putusan hakim menyatakan perbuatan Jessica itu memenuhi pasal 340 dan akhirnya Jessica divonis 20 tahun penjara ya. Jadi apakah menjadikan kasus Jessica kopi sianida sebagai jurisprudensi kasus pembunuhan Yosua itu relevan atau tidak relevan? Gini Mbak, saya kira tidak relevan. Tidak relevan. Kita harus berpikir bahwa setiap putusan motif masih dipertimbangkan. Putusan itu kita lihat kan dalam suatu sistem peradilan pidana ada terkait dengan pembuktian dan ada terkait putusan yang menimbang, mengingat dan memutuskan. Dalam konteks ini suatu perkara yang utuh, hakim selalu melihat motif pasti disampaikan. Itu sudah pasti, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau kaitannya pembuktian, tidak perlu. Tidak perlu, karena pembuktian sudah jelas unsur-unsurnya. Dengan demikian Mbak Sylvia, motif ini yang menjadikan dasar, apakah hanya karena pelecehan itu melakukan suatu pembunuhan berencana lagi. Inilah yang sedang dicari, sehingga dengan motif yang terjadi kaitannya pelecehan seksual ini, inginnya pengacara Pak Sambo adalah hukumannya ringan. Itu yang harus kita pahami. Dengan demikian, bisa tidak motif seandainya betul ada motif pemerkosaan atau kekerasan seksual, bisakah itu meringankan hukuman Sambo Putri? Kalau itu memang bisa dibuktikan secara hukum, bisa. Tapi pertanyaannya kan tidak ada. Kalau perkosaan, kalau pelecehan dimungkinkan. Karena pelecehan itu bisa karena verbal, non-verbal. Karena suatu tindakan, karena suatu perkataan, atau suatu perbuatan yang mungkin tidak dikehendaki dalam keadaan yang tidak disenangi, bisa. Tapi dari bukti kemarin kan Mbak Sini bisa katakan, ahli kaitannya psikologi forensik melihat suatu bentuk adanya suatu tindakan yang tidak wajar, kamar tidur yang tidak wajar. Tapi itu kan ahli itu memang dibutuhkan dalam memperkuat saksi. Ahli itu tidak akan bernilai ketika tidak ada suatu bukti yang lain. Ahli itu hanya mempunyai kekuatan bebas. Ini yang saya kira menjadikan motif sebagai pelecehan dimungkinkan ada, tapi kaitannya perkosaan saya kira tidak ada. Karena perkosaan perlu bukti yang cukup akurat terkait dengan visum et repertum. Oke, untuk Bang Roni, selain bukti putusan kasus kopi sianida, pihak Sambo itu juga melampirkan perubahan BAP Richard Eliezer dijadikan juga sebagai bukti kemarin.
Alasannya karena yang membuka kasus ini disebut Arman Hanis itu sebetulnya Sambo, bukan Eliezer. Bagaimana Bang jawabannya dari pihak Eliezer? Iya, kalau kami memperhatikan Mbak Sylvia kemarin yang dihadirkan adalah bukti BAP yang dari print out. Dan juga rekan Arman Hanis kan sampaikan bahwa BAP tanggal 5 Agustus tidak ada di dalam berkas. Jadi pertanyaan kami, print out itu dari mana gitu loh. Berarti kan tidak ada di dalam berkas gitu. Nah, kemarin kita lihat juga dalam persidangan pertanyaannya itu kan menurut kami membuat klien kami sedikit terjebak kan. Karena pertanyaan kan disampaikan BAP tanggal 5. Padahal tanggal 5, BAP tanggal 5 itu tidak ada gitu loh. Dan perlu kita sampaikan bahwa yang dibawa tanggal 6 itu adalah skenario dari FS. Dan itu pengacara yang mendampingi FS. Yang di atas tanggal 6 itu adalah pas yang sebenarnya pasca Richard Eliezer mengaku. Dia kan menulis tangan. Nah, dari dia mengaku seperti itu kemudian saudara Ferdy Sambo kan diproses. Kemudian yang membuka kasus ini adalah Richard Eliezer karena dia menyampaikan, kalau kita ingat lagi ya, 6 Agustus dia menyampaikan waktu menulis surat itu. Disitulah baru tim sus bisa bekerja secara efektif gitu. Nah di situ baru terbukalah nih kasus ini kan. Jadi kan di sini kelihatan bahwa siapa yang menutupi kasus, siapa yang merusak barang bukti, siapa yang melibatkan banyak anak buahnya sehingga banyak jadi korban. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya Mbak Sylvia. Jadi saya lihat bahwa apa yang mau disampaikan adalah ketika untuk menarik simpati ya, tetapi dalam hal ini kan publik sudah mengetahui bahwa Richard Eliezer lah yang membuka kotak Pandora kasus ini. Ini mengutip dari pernyataan dari majelis hakim ya. Jadi saya rasa publik sudah mengetahui Mbak Sylvia. Kalau tadi Bang Roni menyatakan itu print out ya bentuknya ya. Nah saya ingin ke Prof. Hipnu. Salinan, apakah salinan putusan kasus yang diperoleh kalau tadi BAP Richard Eliezer 5 Agustus print out, kalau ini ada salinan putusan kasus sianida Jessica itu diperoleh dengan cara mengunduh lewat situs MA. Apakah itu bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan? Ini Pak Silvi, suatu alat bukti itu apabila kita lihat bisa dilihat pasal 39 KUHP. Apakah putusan itu terkait dengan peristiwa pidana? Oh tidak ada. Apakah putusan itu terkait dengan menghalangi peristiwa pidana? Tidak ada. Apakah putusan itu dibuat khusus untuk menghalangi suatu tidak? Enggak ada. Jadi putusan-putusan sebagai jurisprudensi itu hanya sebagai wacana. Dalam suatu kacamata akademik nanti mengingatkan pada hakim, saya melihat seperti itu, mengingatkan pada hakim untuk melihat suatu bagaimana jurisprudensi yang sudah jadi, yang merupakan ini sudah diputus, itu bisa jadikan sumber hukum, bisa sumber catatan. Jadi ini seolah-olah kalau menurut saya ini adalah sebagai masukan pada hakim, ya bukan menggurui lah ya, masukan pada hakim untuk melihat suatu jurisprudensi yang sudah ada. Nah, tapi dalam konteks akademik, jurisprudensi di Indonesia itu bisa dipakai, bisa tidak. Karena seperti sampaikan Bang Ron tadi, jurisprudensi di Indonesia itu karena melihatnya apa? Setiap putusan yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, walaupun ada suatu kasus yang hampir sama. Karena faktornya apa? Bisa karena faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor kehendak, faktor ekonomi. Nah, itu banyak jadi. Sehingga tidak bisa menjadikan suatu rujukan 100%. Tapi sebagai bentuk patokan adanya suatu kajian di dalam memberikan suatu putusan, oke. Tapi sebagai rujukan untuk diikuti, tidak. Itu yang namanya jurisprudensi di Indonesia. Ya, Prof? Karena tidak apple to apple ya, Prof? Setiap kasus itu tidak apple to apple. Tidak apple to apple. Betul. Jadi itu nggak relevan. Makanya disinilah sebetulnya Mbak Silvi, kalau menurut saya kok fokus aja terhadap pembuktian ataupun motif yang dikuatkan di dalam putusan yang sekarang. Fokus. Jadi tidak usah mengurusi masalah kliennya Pak Roni, tidak mengurus masalah JC. Itu sudah ada pihak lain yang menguruskan itu menurut saya. Tapi yang fokus pada, karena dari kacamata saya justru yang menarik Pak FS itu adalah kondisi tenang Pak Silvi. Karena rumusan kondisi tenang untuk melakukan eksekusi itu yang merupakan relatif sekali. Apakah hakim bisa menafsirkan kondisi tenang? Kalau itu betul kondisi tidak tenang, bebas 340. Tapi kalau kondisi menjadikan dia tenang, kena.
Nah ini yang saya kira justru menjadikan ahli psikologi itu sangat berperan untuk menentukan ketenangan seseorang melakukan eksekusi. Tapi ahli psikologi juga ahli. Tadi saya katakan, ahli itu bebas. Kan itu. Ahli bebas. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bukti yang lain. Ini yang saya kira menjadi suatu permasalahan, Mbak Sirvi. Baik. Kalau bicara fokus ya, tadi kan Prof. Ibnu bilang sebaiknya dari pihak Sambo itu fokus saja untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Ada bukti foto nih Bang Roni yang menunjukkan keakraban Sambo Putri dengan para ajudan. Ada foto Richard disuapi Sambo, foto Richard disuapi Putri, begitu ya. Anda melihat itu adalah bagian dari ketidakfokusankah dari pihak Sambo atau bagaimana Bang Roni? Ya saya nggak mengerti nih arah pembelaannya mau kemana ya. Namanya jelas foto kalau lagi ulang tahun ya semuanya baik-baik saja gitu kan. Tentunya kan. Terus ada foto yang klien saya sedang fogging itu juga pun menurut saya tidak ada korelasinya ya. Jadi tidak ada hubungannya terhadap perkara ini ya. Jadi ya terkait dengan bukti yang dihadirkan ini menurut kami tidak ada signifikan terhadap perkara ini ya. Saya sempat terpikir mungkin kemarin tuh kenapa tidak bukti yang CCTV lantai 2, lantai 3 Saguling saja yang dikeluarkan. Atau bukti CCTV yang di rumah Magelang kan. Biar perkara ini nggak berbelit-belit lagi itu Mbak Silvi. Tapi ternyata tidak ada bukti itu. Oke. Kalau mereka membuktikan terkait dengan pelecehan di Magelang, keluarkan bukti CCTV yang ada di Magelang. Oke. Kalau Prof. Ibnu melihat selain bukti berkas perkara putusan lain ya, untuk foto-foto yang dihadirkan juga, aktivitas, kegiatan sehari-hari yang mungkin maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa ada keakraban sebetulnya antara Sambo Putri dengan para ajudannya selama ini. Apakah ini bisa dinilai oleh hakim sebagai bukti kuat? Ya, kita harus kembali bukti itu yang terkait dengan suatu tindak pidana. Bukti yang terkait dengan dibuat khusus untuk menghalangi suatu tindak pidana. Saya kira ini tidak ada relevan. Justru malah berpikir saya, bukti yang disampaikan itu akan mengkaburkan malah. Karena apa? Yang terjadi di dalam Magelang tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Hubungan yang terjadi adalah juga hubungan korelasi, suatu relasi yang sama, equal, sebagai bentuk keluarga yang sangat baik. Pertanyaannya, kenapa sampai dilakukan suatu pembunuhan, berencana, bersenjata lagi? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Ini justru malah menurut saya balik kepada awal mula. Kenapa sampai seperti ini? Harusnya itu nggak ada relevansinya. Oleh karena itu kalau itu bukti-bukti sejak awal itu memang ada suatu indikasi, misalkan para asisten itu mengetahui bahwa sejak awal almarhum itu ada tindakan yang aneh, tindakan yang menjadikan suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, tindakan dalam suatu kedinasan, itu baru. Tapi karena suatu oke-oke saja, sehingga mementahkan yang selama ini berarti tidak ada suatu permasalahan apa-apa. Pertanyaannya, ketika tidak ada suatu permasalahan, kenapa tak terjadi ujuk-ujuk ada pelecehan? Dan ujuk-ujuk terjadi suatu penembakan. Nah ini saya kira menjadi blunder kembali di dalam konsep pembuktian. Disinilah Mbak Filvi, banyak tafsir memang ya, kita kan di luar ya. Tapi nggak tahu tafsir dari penasihat hukum, mungkin ada tafsir tersendiri bahwa disinilah di suatu saat bahwa Joshua itu memang suatu yang aneh. Karena tadi ada foto-foto yang terjadi di dunia malam yang kemudian terjadi ada suatu keanehan yang menyebabkan Bu PC ada suatu tindakan yang tidak menyenangkan. Nah ini arahnya ke sana, tampaknya seperti itu. Tapi harusnya kalau memang seperti itu ya foto-foto lain nggak perlu sampaikan lah, foto ini nggak perlu dong. Kan gitu loh. Foto yang khusus yang terkait tindakan-tindakan yang menyimpan sebagai ajudan, sebagai pengawal yang menjadikan fokus di dalam suatu pembunuhan yang mengakibatkan tadi Mbak Sevi motif untuk melakukan kehendak kejahatan. Baik, Bang Roni, kalau menurut Anda sampai sekarang kan dari pihak Sambo itu terus berusaha untuk membuktikan ada motif kekerasan seksual yang mengakibatkan Sambo memerintahkan Icat untuk menghabisi nyawa Yosua, atau Sambo sebetulnya tidak mengakui ya perintah tersebut. Tapi apakah Anda melihat pembuktian soal motif ini selama ini penasihat hukum terlalu fokus untuk membuktikan soal motif ini ketimbang membuktikan bahwa Sambo tidak merencanakan pembunuhan terhadap Yosua?
Iya Mbak Sylvia, kita kembali kepada fakta persidangan ya. Terkait dengan perencanaan ini, kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer melihat bahwa perencanaan ini sudah jelas ya, karena sudah terungkap di persidangan. Kemudian terkait motif juga pun kemarin kan sudah ketika ahli dari Prof. Mustafa menyampaikan bahwa terkait dengan pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif. Dan juga ciri-ciri dari seorang pembunuhan berencana adalah mengaburkan TKP atau merusak barang bukti. Jadi menurut kami tidak signifikan dan tidak terlalu perlu sebenarnya, tetapi ya itu hak dari para pengacara dari FS dan PC ya. Tetapi sekali lagi kalau saya melihat, kalau dalam hal ini mereka tidak berhasil membuktikan pembunuhan motif, tentunya vonisnya akan lebih berat. Ada pemberatan tentunya karena mengingat bahwa saudara FS ini adalah aparat penegak hukum. Jadi kalau mereka berhasil, menurut saya juga agak berat. Karena apa? Fakta-fakta persidangan sudah menyampaikan bahwa terkait dengan pelecehan atau pemerkosaan di Magelang tidak bisa tidak bisa dibuktikan kan. Nanti kita lihat juga kan nanti ahli yang mungkin dihadirkan terkait psikolog kan. Tapi sekali lagi di sini bahwa dalam proses ini Richard Eliezer sebagai orang yang membuka pertama kasus ini, dia tetap konsisten Mbak Sylvia. Jadi kami juga sekarang dari tim penasihat hukum, kami fokus terkait dengan pembelaan kami. Konstruksi hukum kami kan sudah jelas. Kami sudah menghadirkan ahli di non hukum dulu, kemudian kami elaborasikan di ahli pidana yang kemarin kita hadirkan. Jadi konstruksi hukum dari kami sudah jelas arahnya. Kalau dari saudara FS kita nggak tahu arahnya mau kemana kan. Oke, kita lihat ya. Jadi masing-masing punya strategi. Manakah strategi yang berhasil nanti untuk meyakinkan hakim? Kita tunggu saja nanti keputusannya. Terima kasih Bang Roni Talapesi dan juga Prof. Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.